Recording in progress. Oke, kita mulai aja hari ini kelas perdana ya dari Sekolah Bisnis Wiragama Investa 2024 bersama saya Mr. Izzy sebagai hostnya pada pagi hari ini dan senang sekali hari ini sudah ada coach kita di tengah-tengah kita bersama yaitu ada Coach Ari. Boleh saya hai dulu Coach Ari? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, suara saya kedengeran nggak? Pesertanya udah 3.000 nih, Coach Oh, Izzy. dapat dulu. Ya, luar biasa suaranya nih Coach. Sudah bersemangat sekali ini. Baik, eh, kita mulai aja mungkin ya untuk saya buka dulu untuk pertemuan perdana kita pada pagi hari ini. Nanti kita akan nonstop nih sebenarnya ya kalau saya ya. Nanti hari ini ada pagi di level 0, agak menjelang siang nanti ada level 1, level 2, level 3 hingga level 4 sampai nanti sore ya. Waduh, perlu Jadi stamina nih berarti ya. siap. Jadi untuk yang level 0, yuk langsung ajak lagi teman-temannya untuk segera gabung karena acaranya akan kita mulai sebentar lagi. Baik, sebelum saya lanjutkan ke Coach Ari, nanti mungkin saya menjelaskan terlebih dahulu ya tujuan dari sekolah bisnis pada hari ini, terutama tentang umumnya gitu ya, umumnya tentang Wiragama Investa, khususnya untuk sekolah bisnis pada pagi hari ini. Jadi Wiragama Investa 2024 merupakan salah satu kompetisi UMKM yang berfokus pada UMKM level up gitu ya untuk bisa tujuannya goalsnya ada dua yaitu bagaimana UMKM bisa menjadi UMKM yang layak invest gitu ya, yang layak invest itu artinya seperti apa, yang sudah memiliki sistem bisnis, yang sudah memiliki SOP, pencatatan keuangan, terus kemudian penjualan terutama ya, penjualan terutama sudah baik gitu ya dan lain sebagainya. Dan untuk sampai ke tahap itu tentunya ada tahapan-tahapan yang perlu dicapai gitu ya, mulai dari menemukan usaha, lalu kemudian bagaimana usaha itu bisa menghasilkan, lalu setelah menghasilkan bagaimana punya tim, setelah punya tim bagaimana punya cabang, setelah punya cabang bagaimana punya sistem dan seterusnya dan itu sudah ada di kurikulum sekolah bisnis dari Indowira Amalia Perkasa gitu ya. Dan di sini kami terapkan dalam kompetisi Wiragama Investa. Jadi kita bukan cuma hanya sekedar kompetisi yang kemudian berharap banyak yang bergabung dari level-level tertentu, tapi kami juga berusaha untuk memberikan layanan dalam bentuk sekolah bisnis agar UMKM yang terdaftar sebagai peserta pun bisa punya kesempatan untuk bisa naik level yang kemudian nanti di ujung bisa juga ikut mengikuti kompetisi untuk mendapatkan hadiah nih permodalan dengan total kurang lebih 100 juta rupiah seperti itu untuk modal usahanya. Nah, eh, hari ini gitu ya kita akan memulai perdana untuk sekolah bisnis eh, di level 0 gitu ya. Jadi di Wiragama Investa sendiri ada 5 level yang kita buka gitu kelasnya berdasarkan kriteria dari masing-masing UMKM, yaitu ada level 0, level 1, level 2, level 3, level 4 seperti itu. Dan hari ini kita akan buka dengan kelas dari level 0 terlebih dahulu, yaitu di mana rekan-rekan yang mungkin masih memiliki bisnis dalam bentuk ide, masih ide aja ataupun konsep aja. Untuk goalsnya adalah setelah mengikuti sekolah bisnis ini bisa menemukan gitu ya sekolah bisnis yang tepat gitu ya yang akan dijalankan oleh teman-teman. Nah, kebetulan hari ini kita sudah kehadiran Coach Ari, Ari Mahya Lestari lengkapnya, SSI, yang akan membawakan materi UMKM level 0 untuk langkah 1 gitu ya, yang akan berjudul tentang mindset, attitude, dan etika pengusaha. Nah, ini adalah salah satu materi yang penting juga untuk seorang pengusaha. Kalau boleh apa ya dianggap sebagai sebuah bangunan gitu ya bahwa bisnis itu memiliki pondasi. Nah, pondasinya ini adalah ini ya, mindset, attitude, dan etika pengusaha. Karena kalau ini belum ada pondasinya gitu ya, nanti ketika berjalan bisnis bisa bisa apalagi sampai nanti membesar gitu ya, bisnis bisa sampai hancur gitu ya karena pondasinya yang belum kuat.
kayak mindsetnya itu ya, misalnya mindset pantang menyerah gitu ya. Nanti mungkin Coach Arya akan menambahkan secara detail pantang menyerah, kemudian tidak menghalalkan segala cara gitu ya, tapi benar-benar berusaha dengan jalan-jalan yang baik, lalu tidak menjual di bawah harga yang ternyata bisa merusak harga pasar dan akan merusak bisnis itu sendiri, dan banyak lagi mindset dan attitude yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha ya, yang seringkali malah dianggap sebelah mata. Ini kan nggak ada duitnya nih mindset gitu ya, apa hubungannya sama duit? Padahal mindset yang tepat ini kemudian bisa membuat bisnis kita akan jauh lebih cepat, lebih melesat daripada sebelumnya. Oke, rekan-rekan semuanya, silahkan siapkan apa namanya tempat yang terbaik, gitu ya, catatan juga dan sebagainya. Jadi saya juga menghimbau kepada rekan-rekan yang bisa on cam, nggak ada halangan dan lain sebagainya, monggo on cam. Jadi kita bisa berinteraksi dengan baik. Lalu kemudian nanti di tengah atau mungkin di sesi akhir dari paparan materi dari Coach Ari akan ada link absen. Jadi tolong diisi absennya juga untuk hari ini. Saya taruh di ujung, jadi jangan sampai isi absen terus langsung pulang gitu ya, kayak anak-anak sekolah. Jadi saya taruh mungkin selesai paparan Coach Ari, nanti baru saya bagikan untuk link absennya gitu ya. Jadi teman-teman silahkan isi absennya. Jadi saya bisa bisa tahu siapa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan materi ini juga di-record atau direkam, jadi juga saya bisa lihat siapa saja yang memang benar-benar hadir dan siapa yang tidak hadir seperti itu. Tujuannya adalah teman-teman untuk memastikan rekan-rekan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh kami gitu ya dalam sekolah bisnis ini gitu ya. Ini sayang nih kalau misalnya saya undang Coach Ari secara premium, teman-teman harus bayar sekian juta gitu ya. Nah, ini kami hadirkan untuk teman-teman secara gratis gitu ya, di dapat beasiswa lah gitu ya dari Panitia Wiragama Investa 2024. Nah, sebelum saya berikan layarnya kepada Coach Ari, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu secara singkat gitu ya dengan Coach Ari yang hadir pada hari ini. Nah, beliau adalah founder dari Maya Store Indonesia. Nah, Maya Store ini jualan apa aja? Mungkin nanti kita dengerin bersama-sama. Beliau juga adalah pandu digital Batch Madya, Master Mentor Sigap UMKM Kemenkop dan UKM RI, fasilitator juga di UKM Indonesia dan Nasional Keamanan Pangan BPOM RI. Beliau certified di banyak apa namanya keahlian ya, mulai dari trainer level 4 BNSP, pendamping UMKM BNSP, digital marketing BNSP, sosial media marketing BNSP, pelaksana ekspor BNSP, dan manajer toko retail BNSP. Luar biasa sekali ya profil beliau pada hari ini akan membawakan materi tentang mindset, attitude, dan etika pengusaha. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, saya izin untuk melempar, jangan melempar ya, menyerahkan layar kepada Coach Ari ini. Silakan Coach Ari. Terima kasih Coach Izzy sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya rekan-rekan semua? Ini pada rame banget ya. Saya nih nanti bicara sendiri, jadi eh, biar kelihatan ada yang hadir gitu ya. Dari kota mana aja nih bisa di apa tulis di kolom chat kalau nggak keberatan atau masih di jalan semua ya. Dari kota mana nih hadir nih? Udah banyak yang hadir nih ya. Ini baru masuk lagi. Semoga nanti semakin banyak ya yang bergabung. Kita akan terus memberikan materi dengan coach-coach yang berbeda-beda. Jadi tetap semangat selalu ya. Baik, kita untuk persingkat waktu saya share materi. Apa udah terlihat? Alhamdulillah sehat dari Bandung, Coach. Oh, ya, dari Bandung ada respon nih. Terima kasih. Ada Pak Kasirot. Yang lainnya mana? Ini sembari menunggu yang lainnya respon, saya memberikan materi hari ini, mindset, attitude, dan etika pengusaha. Ini jalan.
Ini ada quote ya untuk semangat kita dari Steve Jobs, yaitu founder Apple. The only way to the great work is to love what you do. Itu artinya satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan besar adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Nah, kalau kita udah cinta nih, kalau kita udah cinta apapun kita lakukan ya. Bapak Ibu nih ya, kita sudah cinta dan seseorang atau cinta dengan sesuatu, apapun kita kerjakan ya, mau itu sulit, mau itu ada tantangan ya. Jadi harus lakukan ada cinta dulu baru kita bisa melakukan sesuatu. Baik, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri, walaupun tadi sudah hostnya sudah memperkenalkan diri ya. Nama saya Arina Lestari, saya sering dipanggil Kak Maya, panggilan kesayangannya. Jadi saya adalah founder Maya Store Indonesia, dan saya juga bergabung di Pandu Digital Garden Media dari Kominfo, dan juga Master Mentor Sigap UMKM Kemenkop dan UKM RI. Saya juga fasilitator UKM Indonesia dan fasilitator nasional keamanan pangan BPOM RI. Dan untuk melengkapi ilmu saya mengambil certified trainer, pendamping UMKM ya, digital marketing, social media marketing, pelaksana ekspor dan manajer toko retail dari BNSP. Jadi biar bisa banyak ilmunya ya. Nah, ini untuk kurikulum UMKM level 0 nanti ada 5 tahapan ya. Nanti akan ada coach-coach hebat yang akan memberikan materi. Nah, untuk yang pertama ini saya akan memberikan materi yaitu mindset, attitude, dan etika. Nanti di komen saja ya, karena kalau saya kecepatan gitu atau ada yang belum paham itu, karena saya kalau misalnya ngomong lancar aja gitu ya, nggak ngeliat-liat lagi. Jadi goal langkah 1 itu ada visinya pelaku UMKM menjadi berani usaha dengan bekal mindset wirausaha yang kuat. Sehingga tidak akan mundur walaupun badai menghadang. Nah ini tadi, karena kita ada cinta, jadi kalaupun ada badai menghadang, kita nggak akan mundur. Sesuai dengan visi goal langkah 1. Ya, apa sih yang akan kita bahas di pagi hari ini? Yang pertama yaitu pentingnya mindset pengusaha. Yang kedua, pentingnya sikap atau attitude pengusaha. Yang ketiga, etika atau norma pengusaha. Yang keempat, kesimpulan dan penutup. Dan yang kelima, ini ada PR nih. PR UMKM level 0, langkah 1. Jadi Bapak Ibu diharapkan mengerjakan ya. Yang PR ini pertanyaannya dari materi-materi yang sudah saya berikan ini. Jadi nggak perlu bingung, nggak perlu ragu, karena materi ini yang akan menjadi PR nantinya ya. Ini pentingnya mindset pengusaha. Ini kita ketahui ya, mindset pengusaha itu sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam berbisnis. Jadi memiliki mindset yang tepat dapat membantu dalam menghadapi tantangan ya, membuat keputusan yang bijaksana dan tetap termotivasi dalam perjalanan dalam suatu bisnis atau usaha. Ya, apa saja sih mindset pengusaha itu? Yang pertama yaitu mengenali diri sendiri. Ini penting banget ya. Kita harus kenal dulu diri kita sendiri, ketahui kekuatan, keterbatasan, nilai-nilai, dan visi. Ini dijelasin dulu. Kekuatan, jadi kenali kekuatan Anda. Ini kita masing-masing nih ada kekuatannya apa, kelebihannya kita tahu ya. Jadi identifikasi bakat dan keterampilan yang Bapak Ibu atau rekan-rekan miliki. Jadi manfaatkan kekuatan untuk membangun bisnis yang kuat. Jadi kenali kekuatan saya ini apa nih. Mungkin kekuatan kita public speaking atau bisa jualan. Itu Bapak Ibu sendiri yang tahu ya. Selanjutnya kenali keterbatasan Anda. Ini setiap orang punya kekurangan. Jadi sadari batasan dan carilah bantuan dari orang lain untuk mengisi kekurangan. Jadi tim yang kuat adalah kunci kesuksesan. Jadi kalau kita misalnya tahu bahwa kita ada keterbatasan, ya, misalnya kita ini nggak pinter digital marketing misalnya ya, kita
cari bantuan ya, mungkin hire tim atau gimana ya. Jadi yang kita tahu, kita sendiri tahu keterbatasan kita apa. Selanjutnya nilai-nilai dan misi. Jadi tentukan nilai-nilai yang ingin dicapai dan membantu untuk membuat keputusan dan membangun bisnis yang bermakna. Jadi kita tahu nih, ini bisnis saya ini apa nih ya misinya, untuk kesehatan kah, untuk supaya membuat orang lebih baik makannya misalnya ya, dari segi kuliner misalnya ya, gitu. Selanjutnya, mindset pengusaha yang kedua yaitu menetapkan tujuan yang jelas. Ada tujuan jangka pendek, jangka panjang, dan tujuan finansial. Tujuan jangka pendek, tujuan yang dicapai dalam waktu singkat. Contohnya apa saja nih, Coach? Seperti meluncurkan produk baru. Karena kita belum puas ya dengan satu produk, kita bisa meluncurkan produk lain dengan varian rasa yang lain. Atau meningkatkan penjualan, itu contoh tujuan jangka pendek ya. Selanjutnya, em, tujuan jangka panjang. Jadi tujuan yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Seperti mengembangkan bisnis ke pasar baru atau mendirikan cabang ya. Cabang kita baru satu, ini mau mendirikan cabang lagi, itu termasuk tujuan jangka panjang. Selanjutnya tujuan finansial, ini tak kalah penting juga ya. Target pendapatan, probabilitas, dan pertumbuhan kewenangan yang akan dicapai ya, itu penting juga untuk tujuan finansial. Jadi perlu dipikirkan juga, ini target pendapatannya aku mau berapa gitu ya. Nanti ke depannya mau berapa banyak gitu ya. Selanjutnya, mindset pengusaha yang ketiga yaitu mengembangkan sikap positif. Nah, ini penting ya. Optimis, ketahanan, dan motivasi internal. Apa tuh Coach? Optimis. Optimis tuh percaya pada diri sendiri dan kemampuan untuk mencapai tujuan. Yang mana berfokus pada solusi, bukan masalah. Jadi jangan kita lihat ini masalah aja ya. Jangan istilahnya tuh mengeluh ya, ini masalahnya, memang masalahnya banyak, tapi ada nggak solusi yang bisa kita dapetin gitu ya. Selanjutnya ketahanan. Ini tetap teguh dan gigih menghadapi tantangan dan kegagalan. Jadi belajar dari kesalahan dan terus maju tentunya. Jadi jangan pas sudah ada eh, tantangan, ini mundur. Akhirnya nggak jadi, akhirnya tutup gitu, jangan ya. Selanjutnya motivasi internal, ini penting juga untuk mengembangkan sikap positif. Apa tuh motivasi internal? Jadi temukan sumber-sumber motivasi pada diri sendiri, seperti fashion. Ya, aku sukanya di bidang kesehatan misalnya, atau di bidang kecantikan. Nah, karena kita udah fashion di situ, udah cinta, jadi kita tetap melakukannya walaupun ada halangan, hambatan apa gitu ya. Jadi keinginan untuk terus belajar itu termasuk juga motivasi internal dan impian untuk sukses. Nah, jadi ini aku mau sukses. Kalau nggak dijalanin, ya gimana ya? Masa suksesnya datang tiba-tiba, kan nggak mungkin ya. Oke, lanjut. Yang keempat, mengelola risiko dan ketidakpastian. Nah, ini kadang-kadang orang takut dengan risiko ya. Identifikasi risiko, analisis dampak dan probabilitas risiko. Jadi misalnya dampaknya ini apa nih? Misalnya kira-kira nih risikonya akan terjadi apa? Nah, kita sudah identifikasi ya, atau kita buat di buku catatan. Selanjutnya, mitigasi risiko. Apa tuh Coach mitigasi risiko? Kembangkan strategi untuk mengurangi atau menghindarkan risiko. Kita ada strateginya, misal contohnya apa ya? Misalnya risikonya ada kebakaran, bencana alam gitu ya, atau kita kerugian, itu kita harus sudah tahu strateginya. Kita catat di buku catatan. Ini gak kalah penting juga nih manajemen risiko. Jadi tetapkan rencana untuk menghadapi risiko yang tidak terhindarkan. Misalnya, saya kasih contoh, karyawan kita tiba-tiba resign misalnya. Terus kita apa sih yang harus dilakukan gitu kan? Atau tiba-tiba kita kekurangan uang untuk
perputaran usaha. Nah, kita harus ada manajemen risikonya, ya. Yang kelima, belajar dari kegagalan. Bisnis apa sih yang nggak gagal gitu? Nggak ada, semuanya kayak jatuh bangun ya. Jadi kegagalan dalam bisnis tuh biasa. Tinggal kita mentalnya yang perlu diperbaiki. Jadi belajar dari kegagalan, itu evaluasi, pelajaran berharga, dan keberanian untuk berubah. Evaluasi apa? Analisis. Apa yang menyebabkan kegagalan dan apa yang bisa dilakukan yang berbeda di masa depan. Jadi misalnya polanya jangan sama ya. Jadi kita evaluasi, yang tahu kita sendiri nih sebagai owner, sebagai pemilik dari usaha. Selanjutnya pelajaran berharga. Gunakan kegagalan sebagai peluang belajar untuk meningkatkan keterampilan. Oh mungkin kemarin nggak belajar nih, nggak upgrade diri, jadinya gagal ya. Atau mindsetnya nih perlu diperbaiki. Jadi jadikan itu sebagai pelajaran berharga. Selanjutnya keberanian untuk berubah. Keberanian untuk berubah ini jangan takut untuk mengubah strategi. Misalnya kita udah planning strateginya ini. Tiba-tiba nggak sesuai dari rencana ya. Ya kita ubah strateginya atau pendekatan yang diperlukan. Atau apa kemarin misalnya kita dengan karyawan tuh nggak terlalu akrab ya, nggak terlalu tahu gitu, nggak pernah diajak komunikasi. Akhirnya dia nggak betah misal ya. Akhirnya kan berdampak dong di bisnis kita. Nah, berarti kita belajar dari kegagalan itu, berani untuk berubah, berani melakukan pendekatan atau komunikasi ya, dibanyakin. Lanjut yang keenam, membangun jaringan dan kolaborasi. Ini tak kalah penting juga. Jadi membangun hubungan, jadi bergabunglah dalam komunitas bisnis dan berjejaring dengan pengusaha lain. Jadi jangan sendirian, kita bergabung dengan komunitas bisnis. Gunanya untuk apa, Coach? Kita bergabung dengan komunitas bisnis. Banyak info-info, belajar dari teman-teman kita yang sesama owner ya. Banyak nanti bisa kolaborasi. Nah ini balik lagi nih, sudah membangun hubungan kolaborasi. Nah gimana kita mau kolaborasi kalau kita nggak membangun hubungan ya? Jadi kolaborasi itu kerjasama dengan orang lain yang memiliki keahlian yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Jadi keahlian kita ini kan beda-beda, kita nggak mungkin semuanya kita handle ya. Itu akan sulit sekali. Jadi kita perlu kolaborasi dan itu pentingnya membangun hubungan. Selanjutnya mentoring. Carilah mentor yang berpengalaman untuk bimbingan dan dukungan. Nah, mentoring ini nggak kalah pentingnya. Jadi kita harus ada mentor ya, mentor yang berpengalaman. Gimana kita ke sesuatu tempat dengan orang yang sudah pernah ke sana gitu, kan lebih mudah gitu ya. Lanjutnya yang ketujuh, menjaga motivasi dan semangat. Apa nih? Menjaga motivasi dan semangat. Harus ada passion. Passion apa tuh, Coach? Temukan gairah dalam bisnis dan fokus pada apa yang kamu sukai. Yang tadi dibilang bahwa kita harus ada cinta. Cinta di bisnis kita. Kalau kita ada cinta dan kita suka dengan apa yang kita lakukan, kita akan melakukan apa saja ya. Karena kita ada rasa cinta gitu dan kita suka dengan apa yang kita lakukan di di bidang yang rekan-rekan pilih ya. Selanjutnya tujuan yang bermakna, temukan tujuan yang memberikan nilai pada bisnis dan bagi orang lain. Ini bisnis apa nih? Nilainya apa sih? Gunanya apa sih? Buat orang lain ada manfaatnya sih apa? Jadi pasti ada manfaat ya. Nah, jadi temukan tujuan yang bermakna. Selanjutnya dukungan, bergabung dan komunitas. Bergabung dan komunitas, dapat dukungan dari orang-orang terdekat ya, yang memotivasi, yang memberikan semangat, yang nggak memberikan semangat, jauhi, kurangi ya. Jadi dekati orang-orang yang memberikan dukungan pada kita. Lanjut, di pentingnya sikap atau attitude pengusaha. Ini apa nih pentingnya sikap atau attitude pengusaha? Jadi sikap pengusaha yang merupakan fondasi penting untuk meraih kesuksesan dalam dunia bisnis. Jadi keberhasilan suatu usaha
tidak hanya ditentukan oleh strategi dan rencana ya, tapi juga oleh mentalitas dan karakter pengusahanya. Jadi itu penting banget. Nah, definisi sikap atau attitude pengusaha, jadi sikap pengusaha adalah kumpulan dari karakter, sifat, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan usaha. Apa saja, Coach, sikap atau attitude pengusaha itu? Kepemimpinan, resiko, inovasi, dan disiplin. Apa itu kepemimpinan? Kemampuan memotivasi dan mengarahkan tim. Jadi kalau kita sebagai owner tidak berjiwa kepemimpinan, agak sulit ya. Orang nggak tahu, sedangkan kita pemilik. Mau diarahkan kemana, kita nggak bisa mengarahkan tim. Jadi belajar untuk menjadi berjiwa kepemimpinan. Selanjutnya risiko. Berani mengambil risiko, terukur untuk meraih peluang. Jadi jangan takut kita risiko ya. 3, inovasi. Terbuka pada ide-ide baru dan solusi kreatif. Jadi selalu kita berpikir ada ide-ide baru, jangan monoton ya. Kita bisa lihat banyak perusahaan-perusahaan yang tidak berinovasi, akhirnya bubar, gitu ya. Udah banyak kan yang tidak berinovasi, datang yang baru, yang berinovasi, orang lebih eh, condong ke situ. Jadi kita sendiri sebagai owner yang tahu ini kayaknya aku inovasi dari segi mana, dari segi eh, marketingnya atau dari segi packagingnya misalnya ya. Selanjutnya disiplin, konsisten dalam bekerja dan memenuhi target. Tetap lakukan selalu ya disiplin. Ini karakteristik pengusaha yang sukses. Jadi pengusaha yang sukses memiliki karakteristik yang berbeda dari yang lain. Jadi mereka memiliki visi yang jelas, strategi yang terencana, dan kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan. Itu karakteristik pengusaha yang sukses. Ini ya, visi yang jelas, kemampuan adaptasi, dan komunikasi yang efektif. Jadi visi yang jelas mampu mendefinisikan hmm, tujuan jangka panjang dan mengarahkan langkah-langkah tepat untuk mencapainya. Jadi dia punya visi yang jelas nih, apa yang harus dilakukan. Jadi kita sebagai owner harus tahu visi kita tuh apa gitu ya. Selanjutnya kemampuan adaptasi ini nggak kalah penting ya, harus dimiliki karakter pengusaha yang sukses ini. Beradaptasi dengan perubahan pasar atau persaingan yang fleksibel dan strategi yang efektif. Kita harus beradaptasi. Oh ini zamannya sudah digital misal. Kita udah biasa nggak digital ya. Kita harus adaptasi. Tetap gimana pun kita harus adaptasi. Ya, kita harus belajar dengan perubahan, belajar dengan perubahan. Selanjutnya komunikasi efektif. Jadi mampu berkomunikasi dengan tim, klien atau mitra dengan jelas dan persuasif yang membangun. Jadi perlu komunikasi. Mungkin selama ini kita kurang komunikasi dengan tim, komunikasi dengan karyawan, belajar komunikasi ya, komunikasi yang efektif. Jadi kita tahu apa kendala di lapangan, itu ya. Nah ini karakteristiknya juga membangun kepercayaan diri. Ini nggak kalah penting ya, membangun kepercayaan diri merupakan modal awal, modal utama bagi setiap pengusaha. Jadi pertama itu adalah percaya diri dulu. Tanpanya akan mudah tergoyahkan oleh keraguan atau ketakutan. Dengan kita percaya diri, otomatis keraguan dan ketakutan akan diminimalisir ya. Nah, saya kasih pertanyaan nih, jangan saya ngomong sendiri ya. Bagaimana cara membangun kepercayaan diri? Gimana caranya membangun kepercayaan diri ini penting nih soalnya. Yuk, komen ditulis di kolom chat komennya. Biar kita lanjut ya. Bagaimana cara membangun kepercayaan diri? Belajar yang rajin, Coach. Belajar yang rajin, pasti. Terus, melihat kelebihan kita sendiri. Oke.
Apalagi? Ayo dong. Tidak pantang menyerah. Wih, keren. Reno. Thank you, thank you. Rekomen dong biar semangat nih. Apalagi membangun kepercayaan diri, masa nggak tahu. Kita kan harus percaya diri dulu nih, harus percaya diri. Kalau udah nggak percaya diri, susah. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Nih, kenali kekuatan Anda ya. Jadi kenali kekuatan diri masing-masing. Identifikasi kemampuan dan potensi yang Anda miliki. Misalnya apa nih kekuatannya? Kekuatan saya nih oh, penjualan. Saya kalau jualan selalu habis gitu ya. Selalu laku, selalu rame. Nah, itu berarti suatu kekuatan. Terus saya kalau ngomong sama orang itu, orang langsung tertarik gitu ya. Orang langsung ngikutin apa apa yang kita mau. Nah, itu bahaya juga kalau jangan saran yang jelek ya. Diikutin orang berarti ya. Nah, itu ada suatu kelebihan. Selanjutnya fokus pada keberhasilan. Apa tuh fokus pada keberhasilan? Rayakan setiap pencapaian dan gunakan sebagai motivasi. Jadi kita perlu juga nih merayakan, jangan eh, terlalu fokus ya. Sudah kita, "Oh, ini penjualannya nih meningkat misalnya ya bulan ini. Ya kita rayakan setiap pencapaiannya, jadikan sebagai motivasi. Jadi apalagi coach, membangun kepercayaan diri, berlatih public speaking, ini nggak kalah penting nih Bapak Ibu rekan-rekan semua. Tingkatkan kemampuan presentasi dan komunikasi di depan umum. Ini kalau owner nggak bisa public speaking, gimana mau jelaskan produknya ya? Gitu. Nanti yang menjelaskan ada nih, nggak bisa. Jadi ownernya, pemilik usaha itu harus bisa menjelaskan produknya, apa keunggulannya ya, manfaatnya apa. Bisa juga untuk presentasi atau berbicara di depan umum gitu. Kan bisa belajar. Selanjutnya berpenampilan profesional. Nggak kalah penting juga nih penampilan profesional, berpakaian dan bersikap profesional untuk meningkatkan percaya diri. Untuk siapa berpenampilan? Yang penting omset, coach. Penampilan untuk apa? Membuat kita lebih percaya diri, itu gunanya gitu ya. Lanjut lagi mengatasi rasa takut dan keraguan. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Biar ada respon. Rasa takut dan keraguan wajar nggak kira-kira? Yo, wajar apa enggak? Yo, jawab. Rasa takut dan keraguan tuh wajar nggak? Wajar atau tidak? Masih ada? Masih ada respon? Wajar. Wajar, Coach. Oke. Jadi rasa takut dan keraguan itu wajar ya. Namun pengusaha yang sukses mampu mengelola emosi tersebut dan tetap fokus pada tujuan gitu. Jadi jangan kita nggak tak mengatasi rasa takut dan keraguan ya wajar aja ya. Nah, bagaimana sih cara mengatasi rasa takut dan keraguan? Kenali sumber ketakutan. Jadi identifikasi ini sumber ketakutan dan keraguan yang kalian rasakan ya. Takutnya di mana sih? Takut gagal. Cari solusi, terus cari solusi, cari cara untuk mengatasi tantangan yang menjadi sumber ketakutan. Takut gagal, semua bisnis kan ya gagal ya. Banyak bisnis apa sih yang nggak gagal gitu? Tinggal mentalnya aja diperbaiki kan. Terus fokus pada tujuan, tetap fokus pada visi dan misi jangka panjang. Oh iya, aku kan mau buka cabang. Oh iya, aku kan mau bermanfaat buat banyak orang. Kalau udah fokus pada tujuan, bangkit lagi dong ya. Selanjutnya bangun dukungan.
cari dukungan dari keluarga, teman, mentor yang dapat memberikan semangat dan jauh yang tidak memberikan semangat. Ada kan kita ketemu di lingkungan teman-teman kita yang udahlah, kamu nggak bisa pasti, udahlah nanti rugi. Ya, jauhin ya, karena kita fokus pada tujuan tadi, kita maunya apa, dan itu nggak sesuai dengan visi misi kita. Jadi temukan orang-orang yang tepat pastinya. Etika dan norma bisnis. Apa tuh? Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis yang tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Pertanyaannya, etika apa yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur? Yo, banyak nih. Etika apa? Etika apa yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur? Adakah yang menjawab? Yuk, etika yang harus dimiliki seorang entrepreneur. Jujur, kata Coach Izzy. Ya, kita harus jujur. Masa kita sebagai owner nggak jujur? Nabi Muhammad aja kan sudah terkenal jujur ya. Jadi dagangannya habis terjual. Laku, amanah. Nih, kejujuran. Ya, jadi seorang pengusaha harus bersikap jujur dalam hal apapun, baik dalam berbicara maupun bertindak. Jadi kalau misalnya produknya ini sudah expired atau produknya ada kekurangan, kita harus jujur, gitu. Ya, jangan jangan nggak jujur, bahaya tuh ya. Yang kedua, taat hukum. Pastinya ya, pengusaha harus selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan masyarakat atau pemerintahan. Jadi perlu nih taat hukum. Yang ketiga, suka membantu. Jadi seorang pengusaha sanggup membantu berbagai pihak yang memerlukan bantuan. Misalnya eh, apa ya, yang nggak punya pekerjaan kita bantu asalkan dia mau bekerja dan jujur ya. Kita sebagai owner bisa membantu ya. Yang keempat, komitmen dan saling menghormati. Jadi pengusaha harus komitmen dengan apa yang mereka jalankan dan menghargai komitmen dengan pihak-pihak lain. Nanti kan kita banyak berhubungan dengan pihak-pihak lain ya. Nah, itu kita harus punya etika atau karakter yang eh, punya komitmen dan saling menghormati ya. Karena kita beda-beda karakternya, sifatnya selagi tidak merugikan, selagi tidak bermanfaat, ya kita harus saling menghormati. Selanjutnya, apalagi etika yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Yang kelima, menepati janji. Ini tak kalah pentingnya ya, menepati janji. Jadi pengusaha dituntut untuk selalu menepati janji, misalnya tentang pembayaran, tentang pengiriman barang, ya, tentang penggantian barang. Kalau kita misalnya konsumennya bilang udah dikirim atau belum, kita bilang sore, itu tetap sore. Jadi tetap kita sesuai dengan apa yang menjadi janji kita ya. Selanjutnya yang keenam, bertanggung jawab. Jadi pengusaha harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan dalam bisnis yang sedang dijalankannya. Jadi kita harus bertanggung jawab, jangan yang baiknya saja, tapi semua kita tanggung jawab. Melalui tim, karyawan, semuanya. Karena kita ownernya, karena kita pemilik dari bisnis itu. Yang ketujuh, disiplin. Jadi pengusaha dituntut untuk disiplin dengan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya. Misalnya dengan waktu pembayaran, pelaporan kegiatan usaha, itu kita harus disiplin. Misal kita selalu melakukan pembayaran setiap tanggal 10 atau setiap tanggal 1, itu terus dilakukan ya. Gitu. Yang ke-8, mengejar prestasi.
Ini tak kalah penting juga. Kadang-kadang kita sebagai owner, sebagai pemilik usaha, udah nyaman ya, nggak mau lagi mengejar prestasi. Jadi pengusaha harus sukses, yang sukses itu harus selalu berusaha mengejar prestasi setinggi mungkin. Tujuannya apa? Agar bisnis yang dijalankan dapat berkembang dan terus berjalan dari waktu ke waktu. Jadi terus belajar judulnya ya. Terus belajar kita sebagai entrepreneur. Ini ada kesimpulan, jadi sikap pengusaha yang positif dapat dibentuk melalui proses belajar dan mengembangkan diri. Dengan memahami karakteristik, mengatasi rasa takut, dan memelihara motivasi, seorang pengusaha dapat meraih kesuksesan dalam bisnis. Selanjutnya dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi perjalanan bisnis. Karena bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktek bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktek bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Oke, demikian ya paparan singkat saya, semoga bisa bermanfaat. Dan ini jangan lupa ada PR untuk level 0 dan langkah 1 dari materi-materi yang sudah saya jelaskan. Nanti Bapak Ibu sebutkan dan jelaskan. Ini semuanya sudah saya paparkan tadi. Ada 10 soal yang nantinya akan Bapak Ibu kerjakan di PowerPoint, lalu dikumpulkan ke panitia dengan mengisi JIPOM pada link berikutnya. Jadi jangan nggak dikerjakan karena nanti akan ditanyakan oleh panitia ya, karena nanti sambung menyambung dari materi selanjutnya. Nanti kalau nggak dikerjakan, materi yang kedua dari coach berbeda, nanti ada PR lagi dan bertumpuk ya. Jadi sebaiknya langsung dikerjakan ya Bapak Ibu. Baik demikian, semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke moderator. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Maya yang sudah memaparkan materinya yang sangat cukup menarik ya dari mindset, attitude, dan etika dari seorang pebisnis gitu ya. Nah, materi ini merupakan pondasi nih dari langkah-langkah berikutnya yang akan kita pelajari di level 0 gitu ya. Jadi menarik sekali tadi ya. Yang saya nangkepnya yang sesi-sesi awal tentang bicara tentang bisnis tuh kenapa sih orang nggak mau mulai bisnis kan seringkali karena takut resikonya, takut Mm-mm. gagalnya, benar nggak sih gitu ya. Nah tadi dijawab sama Coach Maya gitu ya bahwa ya resiko pasti ada gitu kan. Tinggal kita bagaimana memanage gitu kan, meminimalisir resiko tersebut atau justru menjadikan resiko itu jadi peluang gitu ya. Nah Benar, itu benar. tinggal kita lihat dari sudut pandang mana nih kita memandang resiko. Sama kegagalan ya, bahkan untuk sampai naik level mungkin kita harus gagal dulu gitu ya. Yang Mm-mm. namanya belajar berenang mungkin harus kelelep dulu kan, ya berenang lah ya. Belajar naik sepeda aja teman-teman pasti pernah jatuh dulu gitu ya. Betul Gimana dulu. belajar kalau nggak jatuh gitu naik sepedanya. Dari jatuh itu kita kemudian belajar untuk kayak menyeimbangkan diri nih gimana caranya biar nggak jatuh gitu ya. Jadi menarik sekali bahwa untuk memulai bisnis kadang ketakutan-ketakutan itu ya jangan kemudian dijadikan penghalang, tapi justru malah jadikan apa semangat gitu ya untuk jangan sampai hal itu terjadi gitu. Thank you Coach Maya gitu ya. Nah teman-teman kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab karena saya yakin dari pemaparan tadi mungkin ada teman-teman yang masih belum paham gitu ya atau mungkin ada yang pengen digali lebih lanjut gitu ya. Dipersilahkan sekali ini ya sudah masuknya sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi boleh nanyanya ke slide slide PR itu kan slide-nya kalau nggak salah udah di-share juga. Nanti materinya di-share kan di grup ya. Oke, gitu saja. Ya. Nanti PR sama link PR-nya akan kami share di grup ya, teman-teman. Jadi
Jadi kita fokus ke materi aja. Oh ya, saya juga mau ngasih. Jadi silakan dulu teman-teman mau tanya dulu, boleh dulu. Ya, silakan. Dan teman-teman Ini ada di kolom chat, slide-nya PR belum di SS, nanti di share di grup, ya, nanti bisa dibaca kembali ya Bapak Ibu. ya, oke. Mungkin kalau sambil memancing pertanyaan lain nih dari rekan-rekan semua yang ada di sini, boleh nggak Coach? Mungkin kalau kemarin kan sempat ada pertanyaan banyak nih di grup Coach gitu ya, Ya, antara untuk memulai bisnis itu ya, ada yang memilih untuk riset dulu, baru bikin produknya, ya, itu kan kayak idealnya gitu ya Coach. Nah, ya. ada juga yang kemudian ya udah bikin produk dulu. Saya bikin senangnya bikin keripik, ya udah saya bikin keripik tuh, terus baru kemudian jualan. Nah, menurut Coach Ari, step awal ini apa dulu nih yang harus kita mulai sebenarnya? Produk dulu, terus kita jualan atau kita riset dulu baru bikin produk gitu, Coach? Boleh, Coach? Mungkin pendapatnya. Apa ya kalau saya ya Enggak. pengalaman dari saya sendiri ya, kan kita kadang masing-masing juga ya kayak Ya, gitu. ya. Saya riset dulu nih, Mm, dulu saya nggak mau nanti asal-asal ya. Jadi takutnya saya segala macam dampak kan. Nah, jadi saya lihat lihat dulu nih. Tapi kita lihat juga passion kita, senangan kita yang saya bilang tadi, kita cintanya di mana. Jadi kalaupun misalnya ada sesuatu resiko karena kita sudah didasari cinta, tetap maju lagi kan, gitu ya biasanya. Nah, begitu kita lihat riset pasarnya ini gimana gitu. Nanti kita belajar kan coach riset pasar dengan coach-coach hebat lainnya nanti. oke, menarik. Wah, oke. Menarik ya, Coach ya. Jadi, salah satu bentuk minimalisir resiko juga ya dengan kita riset dulu aja lah gitu ya, baru kemudian kita Iya, bikin benar. produknya daripada bikin banyak nih gitu ya, bikin keripik sampai Mm-mm. berapa bal gitu ya. Itu jangan banyak-banyak Taunya dulu ya. Jangan ya, banyak-banyak dulu. Itu termasuk riset juga. benar. Sedikit dulu gitu. Jadi kalau eh, nggak terjual semua, bisa kita konsumsi sendiri gitu ya. Ya gitu ya. Jadi kalau kita sudah kayak ibaratnya apa ya, kayak coach tes pasar gitu ya, tes pasar dulu, terus kemudian mereka suka, baru nih kita naikin produksinya Nah, gitu iya. ya. Banyak juga yang eh, ibu-ibu ya kebanyakan ini teman-temannya main ke rumah, oh, enak-enak dikasih suguhan kuliner, misalnya makanan, tiba-tiba banyak itu termasuk tes pasar juga ya secara sederhana kan. Ya, Banyak ya. yang suka, akhirnya kenapa nggak bikin aja terus dijualin gitu ya. Dibuatlah online-nya karena kita segala segala macam udah online, segala macam udah harus ada perubahan gitu. Oke, Coach ini ada pertanyaan nih menarik banget dari eh, Bu Rina ya. Dari Bu Rina ini bertanya, boleh nggak sih kalau kita tuh punya visi atau harapan atau goals gitu ya, untuk kemudian memperkaya diri sendiri. Wah, ibaratnya kayak dunia banget gitu, materialistik banget gitu. Boleh nggak sih Coach gitu? Apakah eh, memperkaya diri sendiri itu termasuk yang boleh dijadikan motivasi gitu ya, atau visi atau Terima misinya kasih gitu? Bu Rina pertanyaannya. Boleh apa enggak kita sifatnya memperkaya diri sendiri ya? Memang kita kan berbisnis untuk apa sih tujuannya ya? Untuk memperkaya mesti ya, ya kan uang ya, cuan ya pastinya ya kan. Nah, kita cuan, tapi kita setelah kita diproses itu ini bermanfaat nggak ya? Manfaatnya apa? Kita pikirkan, kita halusin apa gitu. Tapi memang awalnya kita kan mau berbisnis apa sih? Ada orang bisnis mau rugi, nggak cuan. Itu namanya sedekah, enggak. Kita harus cuan pasti. Jadi nggak apa-apa kita punya visi itu memperkaya diri sendiri. Walaupun kita bahasanya divisi kita tuh kita bagusin ya, tapi tetap aja kita pengennya cuan kan. Nah, tapi bagaimana dengan cuan kita ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, kita dapat manfaatnya juga untuk orang lain gitu. Dan kita di saat kita nggak cuan, oke, kita berpikiran cuan terus, tapi tiba-tiba ada resikonya kita rugi atau kita nggak cuan nih. Gimana supaya
mindset kita atau karakter kita sebagai pengusaha ini tetap tangguh, tetap kuat dengan tujuan kita awal gitu. Betul ya, Bu Rina. Ada lagi nggak nih? Ini semangat nih coachnya kalau banyak pertanyaan. Berarti memperhatikan ya. Kalau ada pertanyaan, Jadi di awal boleh gitu coach ya untuk fokus duitnya dulu gitu ya. Karena kalau nggak ada duit juga kan nggak bisa jalan operasional ya ada coach nggak ya. semangat ya nggak ada duitnya gitu. Tapi jangan dijadikan akhirnya kalau nggak ada cuannya kita jadi akhirnya nggak mau bisnis lagi dah. Kata semangat istilahnya ya. Jangan. Tapi kalau motivasinya cuan untuk membuat kita semangat, nggak masalah. Atau pahamnya gini coach, mungkin ya kalau saya pernah pikirkan itu kita harus ngerti juga bahwa bisnis tuh kayak apa ya, kayak nggak untung langsung di awal gitu loh, kayak kita bakar duit dulu gitu coach. Menurut coach gimana? Yang kayak gitu kan banyak ya. Kayak kita lihat apa e-commerce sekarang kan mereka bakar duit dulu ya. Bakar duit dulu terus kita kadang ke mall banyak grand opening. Dia kan baru-baru ini nih grand opening di mall. Dia ngasih dulu tuh belum ada untungnya nggak tahu untungnya kan dia ngasih dulu voucher belanja untuk berapa ribu orang tergantung dari kemampuan ya. Nah, dilihat dari yang besar kayak gitu, oh berarti kalau kita misalnya, ah itu besar kok, kalau aku kan nggak mampu misalkan, ya kita jangan ngelihat yang besar sebagai acuan kita aja, sebagai acuan kita, oh mau kalau mau kayak gitu di bisnis aku misalnya ngasih dulu sampel yang kecil-kecil kayak gitu kan murah-murah ya. Jadi sebagai contoh, kok di mall kan dia voucher ini tanpa minimal belanja tergantung budgetnya ya. Akhirnya orang kenal, akhirnya orang eh, ada manfaatnya, akhirnya orang nyicipin dulu gitu. Itu bagus sekali, itu udah banyak diterapkan di mana-mana yang kayak gitu. Tinggal kita pengusaha cocokkan dengan keinginan kita dan budget kita. Tuh ya, mau di mana di tingkat rumah-rumah dulu, dikasih dulu, kasih manfaat dulu istilahnya ya. Gitu. Jadi orang terasa, orang kenal, akhirnya orang beli di kita gitu. Oke. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya izin untuk mengingatkan rekan-rekan semuanya untuk absen ya. Absennya sudah saya masukkan di kolom komentar. Ini yang baru masuk Burina aja nih yang absen ya. Yang lain diingatkan kembali jangan sampai nggak absen. Saya Pada absen penting ya, absen. yes, kepada siapa nih? Budian, Pak Kosirot, Pak Reno, Pak Mulki, Budiana sudah tadi ya. Untuk mengisi absen dan jangan lupa untuk mengisi level usahanya ada di level 0 ya, karena kelas hari ini tentang masih di level 0 tentang bagaimana memulai usaha. Ayo, oke. Kalau sudah, mungkin ada pertanyaan lain, silahkan. Kalau memang tidak ada, boleh teman-teman kita eh, foto bersama dulu mungkin ya. Bisa buka kamera dong Ya, ya. boleh on cam kita foto bersama terlebih dahulu untuk eh, apa ya dokumentasi. Berarti masih ada lagi nanti ya, Coach. Masih Coach. ada 4 kelas lagi, Coach. Wih, keren, keren. Iya, jadi Hari kita Minggu tetap belajar nih ya. yes. Oke, kita foto bersama dulu boleh rekan-rekan yang tidak ada halangan untuk buka kamera gitu ya. Gak apa-apa Bu, kalau di luar sambil di pasar juga boleh kalau mau foto ya. Kita buat recording aja. Jangan lupa diisi absennya juga ya. Ya dibuka aja. Oke, Nggak apa-apa. kita hitungan ketiga untuk foto bersama. Eh, Siap ya, hitungan ketiga. Satu, dua, Gaya nggak, Coach ini? tiga. Boleh gaya ya. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, thank you teman-teman yang sudah hadir hari ini. Mungkin dari Coach Maya mau ada closing statement, persilakan.
Kayak dari materi ini saya harap ya, materi saya ini bisa jadi menginspirasi, jadi bahan pencerahan bagi rekan-rekan semua bagaimana kita harus memulai usaha dan mempertahankan usaha kita. Karena ini adalah nggak hanya bermanfaat buat diri kita pribadi, keluarga, dan juga bermanfaat buat orang lain. Karena apa? Sebaik-baiknya orang adalah bermanfaat buat orang lain, begitu ya. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih Coach Maya atas waktunya dan pemaparan materinya yang luar biasa pada hari ini sangat bermanfaat sekali dan teman-teman dalam seminggu ke depan ini sambil teman-teman mengerjakan tugas gitu ya. Mungkin nanti kita kasih waktu sekitar 2 sampai 3 hari untuk mengumpulkan tugasnya. Linknya nanti akan dibagikan juga di grup dan Coach Maya ini ada standby di grup teman-teman semua yang ada di sini. Jadi monggo mau nanya seputar bagaimana Ya, memulai bisnisnya silakan. boleh gitu ya di Di grup grup ya. Ya, level 0 sampai nanti kita masuk ke langkah kedua dan seterusnya. Nanti ada masuk lagi coach-coach yang lain juga yang akan mengisi materi ya selain Coach Maya yang tentunya luar biasa dan juga nanti ada coach-coach lainnya juga. Terima kasih sekali lagi Coach Maya dan rekan-rekan yang juga sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di grup eh, level 0 gitu ya. Saya tutup sebagai host pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua. Tetap semangat ya. Semangat Tunggu semua. pertanyaannya di WA Group. Bye. Oke, izin saya agak close ya untuk Zoom-nya.